salah dulu. Panero? Iya. Pak Pance, Iya. itu kayaknya kalau ini di daftar checklist yang di apa itu, di bagian atas itu link ini bor Iya. itu ada 8 pertanyaan ini untuk kita checklist itu. Mungkin kita apa dulu kah? Sampaikan itu kasus-kasus itu dulu, baru kita ini checklist kasus mana yang mengandung unsur dilema etika, mana yang sondek atau ke mana? Atau maksudnya bagaimana? Dari penyampaian ini kasus-kasus itu kita langsung ini apakah pilih salah satu atau bagaimana? Kan kalau dari instruksi itu yang pertama menemukan kasus nyata. Iya, betul. Ya. Lalu kemudian studi kasus nyata. Dari mana saja, bisa dari anggota, dari sekolah, atau bukan dari kita anggota, maksudnya CGP, Iya. lalu atau ada yang termuat di media sosial atau media harian, pernah dibaca. Terus analisis itu menentukan paradigma apa, itu berarti 4 paradigma toh, yang sebaiknya digunakan dalam studi kasus pilihan. Lalu kemudian prinsip mana yang mendasari pilihan, berarti 3 prinsip. Lalu kemudian tahap pengujian terhadap studi kasus pilihan, berarti itu yang 9 langkah itu kakak. Iya, siap. Ya. Siap. Jadi ada satu kasus baru kita itu. Setelah itu kita dibagikan format yang Ibu Fasil mau bagi lewat link itu, baru kita checklist, mengecek hasil diskusi menggunakan daftar tugas, unsur-unsur utama dari penugasan, kolaborasi IT, paradigma, prinsip, dan 9 langkah pengujian. Oh iya. Jangan Berarti sampai format sama dengan yang itu. kita pasang itu dulu toh kakak. Oke, berarti kasus coba Pak Pances sharing apa sambil menunggu teksnya. Iya. Bisa di-sharingkan saja dia punya peristiwanya bagaimana supaya kita sementara analisis kasus itu dia mengasuh atau mengandung unsur dilema etika atau tidak. Terus dari 4 paradigma itu paradigma mana saja yang ada. Terus Baik. prinsip itu dan seterusnya. Oke, silakan. Kira-kira begini, kasus buku, oke, kita ini dulu, tapi yang mungkin saya bisa ceritakan secara rinci itu kasus siswa itu begini. Kemarin kita baru selesai meet, dan kemudian dalam ujian, artinya dalam satu ujian yang artinya pengawas ini, ketika pengawas itu dia kedapatan nyontek. Cuman setelah itu ini yang kedapatan nyontek ini salah satu siswa yang juga kalau ranking dari kelas 1 sampai kelas 3 ini masuk 10 besar. Nah, ini kan hal yang menurut kita itu sampai wali kelas juga menganggap ini hal memalukan. Jadi sempat terjadi perdebatan di antara kami guru-guru. Apakah ini kita harus lapor ke kepala sekolah atau tidak? Tapi terakhir kami ambil keputusan tetap laporkan karena ini kami anggap sebuah kesalahan. Sehingga anak itu akhirnya menghadap kepala sekolah, lalu kemudian dapat surat panggilan dari orang tua, sehingga diberikan tindakan oleh kepala sekolah. Artinya yang dilemanya itu kami dengan para guru ini saling berdebat. Ada yang karena ini barang kan siswa ini adalah siswa berprestasi. Sementara di satu sisi lain junjung tinggi kejujuran. Karena selama ini kan kita fair namanya hasil prestasi. Jangan sampai ketika kita biarkan atau kita karena dia terbiasa artinya berprestasi lalu
ada akhirnya biar dia nyontek juga kita biarkan. Yang penting prestasinya tetap terjaga. Kurang lebih seperti itu, Pak Nero. Berarti dia punya dilema etikanya itu antara individu dengan kelompok, salah satunya ya. Ya, Nah, individu dengan terus yang satunya lagi apa ya? Jangka pendek dengan jangka panjang ya? Iya. Ya, bisa masuk. Iya, iya. Makanya itu juga bisa sih. Bisa masuk itu. Lalu kalau berdasarkan prinsip itu yang apa? Apalagi istilahnya tadi. Pak Panca Pemulut ini saya dengar suara sudah berubah nah. Sambil kerja ini sambil kunyah ya. Sambil gas terus. Sambil saya cari kalau stres saya makan. Maka makin mengembang. Ibu Fasil bisa kelompokkan Pak Panca gabung dengan kami kembali. Saya takut Pak Panca kabur lah ini. Kabur dari mana? Sonde. Tidak, itu asal muasalnya ada di Pak Felix, bukan di saya. Kabur dari kenyataan. Saya kan sudah koordinasi tapi janganlah kembali. Lanjut yang itu dulu, orang ada reka. Sabar, kita lanjut dulu ini. Kita sepakat yang itu sudah ya pakai Pak Panca. Kita sepakat yang itu sudah. Itu juga bagus, Kasusnya yang artinya sering terjadi juga di antara kita sih dalam bentuk yang berbeda juga. Saya kira hampir mirip-mirip. Ini bukan ujian akhir nih. Atau ulangan kah? Ini di mid. Iya. Baik, kalau seri satu ini tegak lurus. Tidak bisa biar kau prestasi ya. Betul. Oke, sambil kita omong mungkin kasus tadi kita sudah tangkap ya. Sambil kita menunggu format yang dari Ibu, mungkin Kak Karina. Iya. Kakak juga baca di situ tuh ada pendaftar checklist. Pakai penomoran saja Kakak. Pakai penomoran saja. Nomor satunya itu dia ada unsur dilema etika atau tidak. Ada atau itu? Ya, studi kasus yang mengandung dilema etika ada ya tadi kan? Ada, oke. Terus nomor 2. Yang kedua, memuat salah satu paradigma 4 paradigma dilema etika. Nah, tadi itu 4 paradigma itu paradigma yang tadi itu yang satunya itu 4 paradigma ini kan tadi yang saya sebutkan itu ada individu lawan kelompok. Kalau kalau yang prinsip itu yang ke mana sah? Prinsip itu yang berpikir berbasis hasil. Iya, berbasis hasil dan berbasis peraturan dan berbasis rasa peduli. Iya, betul. Oke. Berarti memuat salah satu paradigma dari 4 paradigma dilema etika. Iya. Dia tetapi kita mungkin kasih catatan memang di situ bahwa paradigma individu lawan kelompok, terus paradigma jangka pendek lawan jangka panjang. Atau ada yang lain lagi? Ibu Ivon, Karina? Tadi dari 4 paradigma itu tadi 2 sudah. Itu pasang 2 tadi itu. Iya. Nah, apakah ada kemungkinan yang ketiga? Kebenaran lawan loyalitas tidak ya? Ketik kasusnya di chat. Keadilan lawan belas kasihan masuk ke tidak? Keadilan lawan ini belas kasihan. Dia kan ada 4 ini individu kelompok, ini keadilan belas kasihan, terus kebenaran loyalitas, terus ini tadi jangka pendek lawan jangka panjang. Ya, ada 4 itu. Selamat malam. Sabar ya, pendapat bahwa hal ini harus dilaporkan ke kepala sekolah. Terus oke, sambil menunggu kita lanjut pertanyaan berikut.
memuat salah satu prinsip dari 3 prinsip dilema etika. Prinsip yang pertama berpikir ini berdasarkan hasil akhir. Terus yang kedua berpikir, kayaknya yang kedua itu masuk ya, peraturan. Nah. Iya, iya. Yang prinsip yang kena dari kasus ini kayaknya yang prinsip yang kedua itu. Kalau yang ketiga itu apa tadi? Ini Rasa peduli. rasa peduli. Iya. Masuk atau tidak? Masuk atau tidak? Dalam konteks seperti apa? Berpikir berbasis rasa peduli. Tidak. Itu kayaknya yang kedua, aturan itu, peraturan. Nanti sebentar dengar Pak Panca dan Ibu Rina lagi. Ibu Rina mau ngomong. Silakan kok. Oke. Pak Panca dengar sebentar ngomong toh? Saya bentar ketik. Saya dengar. Panca Oke. sambil ketik. Nomor 4. Oke, lanjut. Nomor 4, memuat 9 langkah pengujian untuk menguji ketepatan pengambilan keputusan. Sudah, Kakak. Mas Dian? Oh, saya lupa taruh bilang. Padahal siswa tersebut berprestasi. Sabar 9 langkah. Sudah. Ini yang belum saya uji pakai 4 prinsip. 4 paradigma, 3 prinsip dan 9 langkah. Ini kita sekarang sudah masuk ke 9 langkah. Oke. Kita masuk di 9 langkah pengambilan keputusan. Di bagian yang poin yang pertama itu mengenali nilai-nilai yang Bahwa- bertentangan. Oke, dari kasus tadi mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan ini, kira-kira nilai-nilai apa saja yang saling bertentangan? Ini nilai kejujuran atau integritas? Lawan apa ya? Rasa kasihan kan? Kejujuran bisa. lawan rasa kasihan. Rasa kasihan, oke. Berarti rasa kasihan atau empati kah begitu ya? Iya. Mm. Empati. Terus? Kan wali kelas mau bela toh, Kakak. Iya, berarti empati. Oke. Berarti nilai kejujuran atau integritas lawan ini belas kasihan atau empati. Terus yang kedua ini apa ya? Keadilan. Dia lawan apa ya? Ataukah keadilan? Aturan. Individu lawan kelompok. Keadilan lawan rasa kasihan. Ini nilai kebajikan, Keadilan rasa kasihan. Itu kembali ke 4 prinsip. Atau tanggung jawab lawan keadilan kah? Wali kelas bertanggung jawab membela depan murid begitu atau bagaimana? Tidak pas juga atau pas? Kalau tanggung jawab bukan begitu maksudnya. Kalau tanggung jawab maksudnya anaknya kalau dia melakukan ya dia bertanggung jawab. Tapi kalau kita guru kan bukan suruh dia yang nyontek toh, kita yang mau bertanggung jawab. Okay. Hanya memang menjaga artinya dia anak wali toh, tapi atau kalau memang dalam diri wali kelas itu selalu tertanam bahwa nilai tanggung jawab terhadap seluruh dalam segala hal. Jangan, wali kelas itu adalah seekor induk ayam yang Orang tidak tua. boleh diserang di sekolah. Sekali kita habis, kita bukan wali kelas.
Jadi mengenali nilai-nilai kebajikan yang saling bertentangan, nilai saling bertentangan itu tadi kita baru dapat satu tuh. Belas kasihan lawan ini kejujuran. Mungkin ada yang lain? Apa kan? Apakah nilai ini harus semua kah Oke. atau 1, 2 cukup toh atau Tidak selamanya. Tidak Bisa selamanya. satu. Satu saja nggak bisa. Yang Satu juga bertentangan. bisa. kita fokus di satu supaya kita bisa lanjut ke yang berikutnya kan? Oke. Oke. Terus Kedua, yang berikut, langkah yang kedua. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Pak Pance, siapa saja? Artinya guru-guru ya, dalam hal ini yang sebagai pengawas, wali kelas, maupun yang artinya yang kayak koordinator panitia ini, ya begitu. ketua panitia, sekretaris, Kepala sekolah, termasuk kepala sekolah dengan murid. Kepala sekolah yang terakhir, karena Dengan murid. pengambilan keputusan mau lapor ke tidak ke kepala sekolah. Oke. Itu sudah. Terus yang ketiga, langkah yang ketiga, kumpulkan fakta yang relevan dengan situasi. Fakta. Yang terjadinya itu, fakta yang terjadi itu seperti apa? Terus sampai terjadi pertentangan dan dilema itu seperti apa? Jadi start dari kasusnya terus terjadi pertentangan sampai dengan dilema dan pengambilan keputusan oleh kepala sekolah. Begitu kah? Yang kita sampaikan fakta toh? Ya. Berarti kejadian dia punya nyonteknya itu ke mana, Pak Pance? Ya. Ini kejadian. Artinya secara garis besar kejadiannya itu faktanya. Fakta terjadinya nyontek. Itu seperti apa? Terus dari kejadian nyontek itu maka terjadi fakta yang kedua, yaitu perdebatan antara siapa dengan siapa. Ya, kan faktanya bahwa Terus ada kedapatan siswa ini menyontek. Setelah itu, setelah menyontek, pengawas ruang ujian itu dia menegur saja, tapi tidak ditindaklanjuti, tidak ditangani. Selesai ujian baru dia datang lapor ke kita penyelenggara ujian. Iya. Berarti dari faktanya itu ada peristiwa apa nih, siswa yang nyontek. Terus fakta yang kedua, masalah nyontek ini disampaikan kepada ini panitia penyelenggara. Nah, dari panitia penyelenggara baru terjadi fakta yang ketiga, terjadi perdebatan. Karena untuk melaporkan ini juga ada wali kelasnya. Iya, perdebatan antara panitia, guru dengan wali kelas berkaitan dengan kasus kasus tersebut mau dilaporkan ke kepala sekolah atau tidak. Begitu ya? Iya, karena terus fakta yang keempat, masalahnya kasusnya dilaporkan kepada kepala sekolah. Begitu. Jadi ada 4 fakta. Oke, sudah ada. Kalau masih kurang bertambahkan, Syah. Oke, secara garis besar itu sudah, 3 sudah. Sekarang yang berikut, pengujian benar atau salah. Ini pengujian benar atau salah. Ini kalau kita sisir satu-satu ini lama juga. Ini 9 memang masih ada uji legal, uji apa lah, uji ini lah. Ya, pengujian benar atau salah ini betul. Pertama, uji legal. Kejadian ini ada pelanggaran hukum dalam situasi ini? Ya, ada. Karena ini kalau nyontek itu pelanggaran berat, apalagi nyontek pada saat ujian. Itu kan putatif tuh. Oh, dia melanggar tatib ya? Iya, tertib sekolah. Berarti itu pelanggaran berat, termasuk bisa sanksi bisa diskor dari sekolah. Oh, iya, berarti uji legalnya ada. Iya. Berarti kakak,
Kalau seandainya dia ini secara uji legal kasus ini dia ada pelanggaran hukumnya, dalam hal ini tatip, maka ini kasus ini bukan dilema etika. Oh begitu. Ya, karena kasus ini kalau misalnya dikatakan dilema etika jika benar lawan benar. Tetapi kalau misalnya benar lawan salah, itu yang disebut bujukan moral. Sehingga di uji legalnya itu kalau kita pastikan bahwa ada pelanggaran hukum, maka kasus itu bukan termasuk dalam dilema etika. Begitu. Atau pelanggaran hukum yang dimaksud ini yang undang-undang yang berlaku di Republik Indonesia kan? Tidak, peraturan uji legal itu bisa aturan dari sekolah, aturan yang berlaku di lingkup sekitar, seperti itu. Artinya peraturan yang tertulis. Berarti ke mana sudah? Lanjut saja dengan kasus yang ada saat itu. Lanjut itu. Maka keputusannya yang harus diambil dalam situasi adalah pilihan antara mematuhi hukum atau tidak, betul. Oke, lanjut. Uji legalnya ada melanggar tatip ya. Yang berikut uji regulasi. Uji regulasi. Kalau di uji regulasi ini dikatakan begini, bila situasi yang dihadapi adalah dilema etika dan tidak ada aspek pelanggaran hukum di dalamnya, mari kita uji apakah ada pelanggaran peraturan atau kode etik di dalamnya. Oh, Pak Panca, jangan sampai tadi itu melanggar peraturan. Apanya? Yang itu menyontek itu. Dia bukan melanggar ini. Pasti melanggar aturannya, namanya menyontek pasti melanggar. Dia melanggar aturan, tapi dia tidak melanggar hukum. Tidak melanggar hukum, dia hanya melanggar ini tatip ujian dan tata tertib sekolah. Berarti kakak. Berarti uji legalnya tidak ada, yang ada uji regulasi. Iya, begitu. Maksudnya begitu. Dia kan saling berkesinambungan toh. Tidak ada pelanggaran hukum. Berarti di uji legal itu tidak ada pelanggaran hukum. Dia hanya pelanggaran disiplin sekolah. Ya, dia di uji ini regulasi Pelanggaran itu baru peraturan kena. untuk Ya. Oke, lanjut. Udah mulai titik terang. Yang berikut uji intuisi. Ya, sesuatu tidak benar ya. Siswa berprestasi, siswa berprestasi nyontek. Iya, betul. Ada yang pokoknya kontra toh. Iya, berprestasi betul. tapi nyontek. Iya, betul. Pak Panca, lu harus sebentar ketik di situ toh. Apanya? Betul, kita sebentar omong ini, lu sebentar mainkan di situ toh. Bukan, saya ketik yang kasus. Terus yang tadi siapa yang dokumentasi? Aduh Tuhan Allah ya. Kayak pikir Pak Panca yang tulis dari tadi pada bunyi-bunyi. Tidak, saya ketik kasus. Itu saya kirim di chat itu. Sia. Karina tulis sudah Karina. Kak Karina bisa kok. Aduh. Ibu Francisca. Minta maaf saya offside. Saya ada tulis tangan, saya ini nanti berketik. Tidak apa-apa. Tulis tangan dulu. Tulis tangan bersoal ketik itu cepat, Oke. Yang penting saya nih laptop ada error. Jadi sementara nih saya pinjam orang laptop. Oke. Jadi maksudnya Saju minta tolong tahan dulu kan. Terlalu banyak pompang di dalam. Lanjut. Laptop terlalu berat. Iya. Laptop Meju tidak bisa diajak kompromi nih, jadi saya setengah mati. Karina coba lihat di chat. Oke, Ibu Ivon ini apa? Sementara ketik Hasil tulis. Tulis tangan, tidak apa-apa. Tulis tangan tidak apa-apa. Oke. Oh, Pak Panca ada ini kirim juga. Oke, saya lanjut saya pandu lanjut Lanjut. Oke, saya lanjut. Tadi sudah sampai di uji intuisi sudah. Uji intuisi tadi itu anak ini apa ya? Tentang anak yang berprestasi. Hal yang terasa hal yang intuisi ini kan perasaan. Perasaan artinya rasanya tidak benar karena siswa berprestasi melakukan tindakan tidak terpuji yaitu menyontek. Iya. Perasaan tidak percaya begitu
Tidak Ya, tidak percaya, percaya lah kayak rakit kayak. perasaan tidak percaya karena seorang anak berprestasi tetapi melakukan tindakan yang tidak terpuji. Iya. Nah, begitu. Oke, terus kita masuk ke yang berikut itu Uji publikasi. uji publikasi. Eh, apa yang Anda rasakan apabila keputusan dipublikasikan di media cetak? Oke. Pengaruh buruk Jadi Kalau ini ini- ketika kasus ini kalau seandainya ada berprestasi kemudian dipublikasikan, maka yang kita rasakan itu seperti apa? nama baik sekolah ya dengan Nama yang baik, ya, bersangkutannya hancur ya. Nama baik sekolah tercoreng begitu. Ya. Merusak Atau nama baik ini sekolah. ya. Ataukah moral sekolah di hadapan masyarakat dengan sendirinya turun. Ya. Oke, lanjut. Yang berikut uji panutan atau idola. Oke, betul ya. Dia kan anak berprestasi ya. Kan uji panutan atau idola ini dia kan anak prestasi, dia akan menjadi idola dalam perankingan di sekolah itu. Anda membayangkan apa yang akan dilakukan oleh seorang yang merupakan penuntun Anda di untuk Anda. Oh iya, jadi mungkin begini, kemana? Ini kan kasus anak, bukan kasus. Artinya kemana? Sama bahasakan seperti apa? Anak dia berpikir bahwa dia ini adalah panutan ataukah idola dari guru-guru dong karena selalu berprestasi. Lalu kira-kira kalau guru-guru melakukan satu keputusan terhadap kesalahannya, kira-kira seperti apa? Begitu ya, kira-kira begitu kah? Dia pun maksud dari uji panutan atau idola itu. Atau kemana? Dia punya cara menganalisis itu bagian yang itu. Uji panutan, uji atau idola. Keputusan di atau terbalik sih. Saya buntu yang bagian itu. Ibu berdua kasih ide dulu. Saya merumput kopi dulu. Ya, panutan itu maksudnya begini, panutan itu kita contoh kalau ini dalam hal pengambilan keputusan mau lapor ke kepala sekolah atau tidak. Tapi kalau kita panutan itu berarti kalau guru yang menjadi kita punya panutan, dia punya pikiran bagaimana. Jadi ada kemungkinan jawabannya seperti itu toh. Apakah dia mungkin dia menjunjung tinggi aturan langsung melaporkan ke kepala sekolah, ataukah kemudian dia langsung pembinaan, bagaimana? Ataukah seperti apa dalam menangani anak ini? Dia lapor saja kah, atau mungkin dia panggil, dia kasih pembinaan kah, bagaimana? Kayaknya begitu, idola ini. Speaker lagi, mikrofon, benar. Pengaruh kopi semua masuk ini jadi saya lupa. Oke. Oke. Yang saya tangkap itu tadi itu kan dia punya paradigmanya itu kan individu lawan kelompok. Artinya bahwa ada kelompok kecil atau individu tertentu dengan satu kelompok yang lain yang saling bertentangan. Individu ini terus wali kelas dan siswa. Yes. Individu dengan ini kelompok ini kan dong punya panutan atau dong punya idola. Ya kan?
Ya. Nah, dalam hal ini kepala sekolah. Nah, kira-kira apa yang kita alami, kira-kira apa yang akan terjadi pada kita jika orang yang kita idolakan, orang yang menjadi panutan, mengambil sebuah keputusan berkaitan dengan pertentangan antara individu dan kelompok. Mungkin itu yang saya tangkapnya itu. Begitu, Pak Pance? Kalau dari saya, ini apa? Uji panutan itu tidak ada jawaban benar salah. Iya, benar. Maksudnya kalau menurut kita, apa yang menjadi panutan kita kalau misalnya ketika artinya begini, anggap saja ada di sekolah itu ada guru yang menurut kita itu menjadi panutan. Kalau dia mengalami siswa yang menyontek seperti ini, kira-kira apa yang kira-kira dia bisa ambil keputusan seperti itu bagaimana? Kalau menurut itu yang saya bilang, kalau saya dari gambaran kasus ini, kalau saya punya panutan itu pasti dia tidak mungkin hanya berdebat di dalam ruang ujian saja. Pastinya tentu dia akan melaporkan kepada pimpinan sehingga ditindaklanjuti dan juga memberikan pembinaan kepada siswa tersebut agar ke depan tidak terjadi lagi seperti itu. Saya tentang begitu. Iya benar, saya paham. Konteksnya tidak di apakah ini kan ini Pak Pance, kan kasusnya ini kan berhubungan dengan ini siswa, lalu perdebatan itu kan antara guru dengan guru, kelompok dan kelompok ya. Berarti panutannya itu adalah kepala sekolah, iya kan? Ya. Nah, panutannya kepala sekolah, maka dia kembali kepada tiga uji yang sejalan dengan prinsip pengambilan keputusan itu, yang ada yang tadi Pak Ian menjelaskan itu, rule based thinking and based thinking, ada 3 itu toh? 3 prinsip. 3 prinsip itu yang Ibu Ivon omong. Biar Kak Karina yang pronounce saja. Oh iya betul. Kan kamu dua bahasa Inggris semua, nah saya lidah swasta. Lidah yang tidak mengerti, sah. Tapi Pak Felix lebih mahir. Kayaknya. Kami main gila lah. Tidak, itu ice breaking. Jadi kayaknya begini, Pak Pance. Ya. Dia berkaitan dengan itu tuh di bagian ini kayaknya kita memilih karena ada panutan ini. Panutan kan kita sudah tahu bahwa panutannya siapa. Kira-kira dari 3 uji atau 3 prinsip itu mana yang paling pas atau yang masuk di kasus ini? Kayaknya seperti itu sih. Atau bagaimana? Ibu Rina bersuara dulu lah. Susah pusing. Kenapa pikir laptop, ah? Uji sebelum dan akhir berbasis peraturan. Apa yang akan dilakukan oleh guru atau tokoh pendidikan yang saya kagumi jika menghadapi situasi ini? Kayaknya yang pertama, Pak Pance. Saya pikir peduli. Yang melaporkan. Dia kalau laporkan kepada kepala sekolah berarti kayaknya dia lebih pasnya di yang peraturan itu. Berbasis peraturan. Oh iya. Sikap jujur dan komitmen yang kuat untuk tunduk kepada peraturan. Mana itu 3 prinsip nih? 3 prinsip itu dia di bagian dari uji apa tuh? Dia bagian dari uji panutan. Dia bagian dari uji panutan. Iya Kakak. Saya ada cari itu 3 prinsip itu di mana tadi? Itu yang pertama peduli, yang kedua peraturan, yang ketiga hasil akhir. Tidak, yang bahasa Inggris itu ya. Oh, itu yang tadi saya ada baca. Care, atau yang peduli yang care based thinking, peraturan rule based thinking. Hasil akhirnya itu yang N based thinking. Kayaknya rule based thinking kah? Ya, karena harus aturannya kan memang kalau dia langgar kan dia nyontek melanggar aturan. Ya, berarti kita komitmen bahwa dia tidak jujur. Iya. Maka dia harus ditindak sesuai dengan aturan yang berlaku. Oke. Bungkus. Lanjut. Uji panutan itu melaporkan kepada kepala sekolah toh? Iya, betul Ibu. Iya, betul. Betul.
melaporkan kepada sekolah. Dalam kurung apa yang itu tadi bahasa Inggris memang Nah, Kakak ini? dalam kurung menggunakan prinsip berpikir berbasis peraturan atau rule based thinking. Rules based thinking. Iya, iya, iya. Ya. Ibu Ivon tulis kah? Iya, ada tulis, Kak. Can you repeat, Panero? Rules. Repeat, Rules. Panero. Kita sudah Based belajar lah. thinking. Base, bukan baset tadi. Oh, baset. Kita harus sebut baset. Tadi Pak Felix baca sama pingsan di sini. Base di ujung ada D, Panero. Base. Ibu Fasil benar kita video tahu. Oh, base. Oke, kita lanjut. Thank you. Lanjut. Saya masih banyak. Oke, langkah yang kelima. Aduh, Pengujian luar biasa. paradigma benar lawan benar. Dari pengujian paradigma benar lawan benar ini, yang pertama itu individu lawan kelompok, terus yang kedua rasa keadilan lawan rasa kasihan, terus kebenaran lawan kesetiaan, dan yang keempat jangka pendek lawan jangka panjang. Oke, dari 4 ini mungkin yang masuk tadi itu ya, yang pertama individu lawan kelompok ya. Iya. Ya. Iya. Terus yang kedua keadilan rasa kasihan kah? Dan sampai perdebatan itu kan keadilan lawan rasa kasihan ya itu. Ya. Iya, mungkin alasannya kan ada toh kenapa Panero. sampai kita Bisa saya Wali tambahkan? kelasnya. Bisa tambahkan? Iya. Ketika saya kaji itu memang saya menekankan antara individu dan sosial. Kasus seperti ini dampaknya ini sekolah ini ujung-ujungnya tetap dari pihak individu juga maupun dari sekolah juga akan menerima dampak. Contoh, kalau sekolah dia hanya mendiamkan saja ini, berarti meskipun dia pernah nyontek dia tetap siswa berprestasi. Dan terakhir dia juga akan merasa saya berprestasi pasti saya dibela lah. Dan saya tidak mungkin akan didisiplinkan. Sementara kemudian sekolah juga, iya kami punya siswa berprestasi, tapi berprestasi juga dengan segala kecatatan karena pernah tertangkap menyontek. Artinya prestasinya juga diragukan. Makanya unsur individu lawan kelompok itu yang lebih menguat dalam kasus ini. Kalau menurut saya, Pak. Ya. Siap, Pak. Terus kita lanjut. Suara belum ada, Pak Nero. Siap. Saya mendengar. Beta di ruangan yang dengan saya punya teman-teman yang lagi sibuk dengan PPG Pro akhir ini. Oh ya sama berarti. Jadi ini dari apa yang Pak Pancet sampaikan tadi, berarti dari 2 tadi mungkin tambah 1 lagi yaitu jangka pendek lawan jangka panjang. Jadi ada satu kelompok yang mungkin dia melihat dari satu sisi yang jangka pendek, yang mungkin kita boleh katakan wali kelas. Terus ada sekelompok guru yang melihatnya itu jangka panjang tentang dampaknya itu terhadap sekolah itu seperti apa. Jadi mungkin kita ambil 3 ya, ambil 3 individu lawan kelompok, terus tadi itu keadilan dengan rasa kasihan, jangka pendek dan jangka panjang. Oke, jangka panjang. Ya, kita lanjut. Oke. Yang berikut yaitu melakukan prinsip resolusi. Itu ada 3 prinsip, seperti yang tadi itu kita diskusi di bagian atas itu. Berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, berpikir berbasis rasa peduli. Yang paling pas berpikir berbasis peraturan ya, pas ya. Ya toh? Ya. Atau ke rasa peduli itu Anda? Atau rasa peduli juga? Sepakat toh? Berpikir berbasis peraturan. Saya rasa paling pas peraturan. Dibahas di kepanitiaan, Kakak. Iya. Baru wali kelas itu individu, tapi bukan individu keputusan individu, tapi karena kelompok itu makanya rules. Iya, ini karena ini kan berkaitan dengan 3 prinsip penyelesaian dilema toh, maka yang dia harus ambil yang peraturan. Iya, betul. Oke, good. Terus yang berikut investigasi opsi trilema. Investigasi opsi trilema. Trilema ini apa? Coba Nero. Dilema itu yang tadi itu dilema kode etik apa dong? Hah?
Oh iya ya. Ini apa nih? Investigasi opsi trilema ini maksudnya begini. Tadi yang artinya ini saya paham. Ah, Maksudnya dari dua kelompok. Ini kan satu kelompoknya itu kan dia melihatnya itu dari sisi aturan, lalu dia lihatnya itu dari sisi kewibawaan dengan ini nama baik sekolah. ya. Sementara di satu kelompok atau di individu yang lain dia melihatnya itu dia lihatnya itu dari ini apa? Sabar ya. Ya, Minta maaf saya ada di ruangan ini apa jadi? ya. Yang satu kelompoknya itu yang individu itu mungkin dia lihatnya itu dari sisi apa namanya rasa kasihan, sehingga di opsi pilihan untuk pengambilan keputusan itu kan kita pilih tadi itu kan mengambilnya itu berdasarkan peraturan ya, berdasarkan peraturan. Yang maksudnya yang saya paham opsi trilema ini mungkin ada satu opsi lain yang tidak terpikirkan selain menggunakan opsi berbasis peraturan yang mungkin akan terjadi di satu hari kemudian yang tidak pernah terbayangkan. Itu yang saya paham. Ya. Nah, itu yang kita harus pikirkan, opsi apa itu? Itu maksudnya. Jadi kira-kira dari kasus tadi selain yang penyelesaiannya itu menggunakan ini berpikir berbasis peraturan tadi, apakah ada opsi yang lain? Dan opsi apa itu? Opsi ketiga begitu. Oh ya. Ya, opsi ketiga, ya. Oh. Ada yang tadi tuh. Kayak apa? Panero. Apa? Halo. Iya kakak, ke mana? Berarti selain dari kita tadi bilang melaporkan ke pimpinan, nah mungkin saja kita pilih lain lagi. Ada pilihan seperti pembinaan lebih lanjut kah? Ya. Jadi maksudnya begini Pak Pance, kalau seandainya kita mengacu pada berpikir berbasis peraturan, maka kita sudah membayangkan dia punya konsekuensi dari sebuah peraturan. Ya. Jadi misalnya begini, ketika masalah ini kalau seandainya kita laporkan kepada orang yang menjadi panutan atau idola, lalu prinsip pengambilan keputusan yang diambil adalah berbasis peraturan, maka pasti ada konsekuensinya. Konsekuensinya mungkin yang terburuk adalah bisa saja dikeluarkan dari sekolah misalnya ya. Nah, sebenarnya pada di opsi trilema ini mungkin ada opsi lain yang tidak akan berdampak seperti yang apa tadi ya, macam kayak konsekuensi kayak dikeluarkan tadi sehingga muncul penyesalan di kemudian hari. Itu maksudnya. Makanya saya bilang pembinaan lanjut seperti sanksi akademik begitu Pak. Sanksi akademik, lalu siapa yang dilibatkan dalam berkaitan dengan itu? Misalnya mungkin ada juga itu lain. Tidak, aksinya makanya begini, kesepakatan antara dua kelompok tadi, terus kira-kira kan kepala sekolah tidak tahu nih. Ya. Nah, kita mencari opsi yang ketiga, yang mana dua kelompok ini yang sepakat, kira-kira opsi untuk anak ini dia bisa berubah atau apa, tanpa harus kena sanksi dari sebuah peraturan. Ya. Misalnya begitu. Berarti itu sudah yang dicatat. Berarti rumuskan dia seperti apa supaya ibu catat tuh? Dia punya opsi trilemanya tuh. Memberikan konseling atau memberikan apa? Restitusi. Sanksi akademik. Segitiga restitusi juga bisa. Segitiga restitusi, iya, betul. Bisa. Oke. Sehingga bisa dicari tahu akar penyebab masalah toh. Kenapa dia menyontek. Iya. Bisa, itu opsi trilema. Oke. Mantap. Saya baru dengar yang trilema. Saya tahu dilema. Nanti lagi. Kalau saya yang tahu tripod saya. Betul. Oke, yang 8 buat keputusan.
akhirnya kita akan sampai pada titik di mana kita harus membuat keputusan yang membutuhkan keberanian secara moral untuk melakukannya. Buat keputusan ini seperti apa? Keputusan itu yang lapor gitu. Hah? Tadi kita punya apa? Apa tadi itu? 3 prinsip ini penyelesaian dilema itu kita punya berpikir berbasis peraturan. Terus di opsi trilema kita punya tadi itu konseling dengan segitiga restitusi. Sekarang kita masuk di langkah yang berikut, yaitu pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan aspek moral. Itu seperti apa ya? Keputusan seperti apa ya? Kalau saya laporkan kepala sekolah, tapi kita jangan buat kepala sekolah yang ambil tindakan langsung. Kita juga lapor tapi sambil usul. Karena bisa diberi sanksi yang akademik saja. Artinya sifatnya ada edukasinya lah. Apa ya maksudnya? Mensosialisasikan aturan kepada orang tua. Halo, Dr. Lina. Mungkin ada pendapat. Ya. Keputusannya seperti apa? Apakah anak ini dilakukan konseling atau pendampingan menggunakan lakukan konseling ataukah diberi sanksi berdasarkan tatib? Kalau saya keputusannya bahwa melaporkan kepada kepala sekolah, tapi sambil meminta anak itu kalau perlu diwawancarai dulu supaya bisa diketahui apa yang melatar belakangi sehingga dia melakukan nyontek itu. Ya. Dan yang kedua, tetap memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Itu kalau nomor keputusan. Kalau mau ambil tripod itu tidak apa-apa, Pak. Oke. Apaan, Ceh? Minta maaf. Udah kesini matahari. Dimengerti. Di Ibu Rina juga ramai sekali.
Oke, baik. Kalau Pak Panca tadi, Pak Panca minta laporkan kepada kepala sekolah. Laporan kepala sekolah. Yang berikut perlu ada investigasi kepada siswa yang kepada yang bersangkutan, dan kemudian memberikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di sekolah. Oke. Ada 3 kakak. Ada 3 ya. Kakak Rina mungkin menambahkan? Ada teman-teman yang lain? Sekali saya lihat. Sabar dulu teh, ini saya pun laptop nih su. Oh, hang ini kali. Itu hang kakak. Ini orang pun laptop cuma pakai password nih, saya masih harus buka kembali lagi. Aduh Tuhan Allah ya. Tidak bawa ke Manasa saja. Selus dulu ada di sana tuh. Ya sebentar pulang nih baru saya rencana mau bawa pi. Kakak 1 malam saya barang dong, ini parkir 1 malam saja lalu perbaiki. Itu paling lama. Pak Pance, mungkin keputusan kita itu dia harus bukan bulat 1 sih, tapi kalau tadi kakak punya kan ada 3 hal yang diputuskan. Ada 3 hal yang diputuskan kan? Iya, itu dong itu saling ini apakah? Saling apakah? Tidak saling bertentangan kah? Tidak. Kalau sanksi dengan ini investigasi? Ya, sanksi dengan investigasi itu kan makanya saya bilang siswa itu diwawancara dulu. Di lapor ke kepala sekolah, yang kedua meminta kepala untuk apa investigasi apa penyebabnya yang sehingga dia menyontek, namun tetap mendukung sepenuhnya keputusan kepala sekolah kalau misalnya kepala sekolah menegakkan aturan. Iya. Berarti penegakan aturan itu dia berlaku setelah melakukan investigasi. Ya. Nanti dia membaca keputusannya tuh, pengambil keputusan itu dia punya urutannya seperti itu. Supaya jangan terkesan bahwa keputusannya berdiri sendiri-sendiri. Kakak Ivon kurang lebih begitu. Oke, nanti baru Rama. Terus yang berikut, lihat lagi keputusan dan refleksikan. Ini pakai refleksi lagi. Saya ini sementara lihat kembali yang kita punya studi kasus dong itu untuk saya baca kira-kira dia maksudnya seperti apa. Ya, karena saya juga minta maaf kakak, karena kasus ini saya tidak bahas waktu di eksplorasi konsep bidang diskusi. Tapi saya hanya angkat waktu di awal-awal uji konsep eksplorasi konsep mandiri pada waktu itu. Artinya kan dilema pertanyaan terkait dilema kita ketika mengambil sebuah keputusan seperti apa tuh, itu yang di awal-awal tuh kakak. Iya. Yang pakai 4 prinsip 3 prinsip, 9 langkah dan 4 paradigma itu. Oke. Ya. Oke. Kalau saya refleksinya bahwa ini masalah kejujuran kakak. Iya betul. Saya sepakat dari itu. Ini masalah kejujuran, ini artinya kan kita ajar anak-anak salah satu karakter itu adalah kejujuran. Dan hal ini merupakan sebuah hal yang menurut kita itu tidak sesuai dengan nilai-nilai yang kita junjung tinggi di sekolah. Dia mau prestasi sekalipun, dia mau mengharumkan nama sekolah sekalipun, tapi yang namanya nyontek itu tetap tidak bisa sehingga kalau misalnya kayak kita lapor begini, ini kan ketika kita melaporkan begini artinya kan kita menegakkan juga namanya kejujuran dan keadilan toh, sehingga juga bilang bahwa masalah soal menyontek ini itu perilaku yang tidak dibenarkan, sehingga bisa jadi pelajaran bukan saja bagi yang bersangkutan tapi juga bagi semua siswa. Artinya semua siswa juga melihat mau berprestasi juga tidak ada yang namanya kita bela. Ketika dia melakukan kesalahan akan ditindaklanjuti sesuai dengan peraturan yang berlaku di sekolah.
gitu. Oke. Berarti di apa nih melihat kembali keputusan dan ini refleksi itu mungkin di apa di bagian terakhir itu mungkin kita sepakat apa mengambil keputusan itu menggunakan dalam kasus ini, kasus yang seperti ini untuk kedepannya juga, yaitu prinsip yang kita ambil itu berbasis peraturan, sehingga kita semua bisa menjaga marwah dari sekolah sebagai institusi moral, bahwa tindakan apapun yang namanya curang itu tidak ada toleransi, begitu. Begitu. Mungkin refleksi dari keputusan yang kita ambil itu bahwa kasus yang mirip ke depan berkaitan dengan kecurangan atau nyontek yang ada di sekolah, kita melihat sekolah itu sebagai institusi moral, maka prinsip pengambilan keputusan itu harus berdasarkan peraturan. Mungkin begitu ya? Iya. Oke. Kita masuk ke yang berikutnya. Berarti 9 langkah tadi sudah? Sudah. Kita masuk ke yang ini, ada 8 nomor itu Kakak. Itu link sudah ada tuh. Oh. Kakak ada bagi ke saya kah? Belum, sabar. Oh, mau bagi kah? Ini bareng masih di Google. Oh, ini Ibu ada ini bagi juga. Bisa. Oke. Itu nanti terakhir kita tinggal bikin checklist. Oke, yang tadi itu kan kita iya. Tadi itu kan kita bahas, itu kan poin-poinnya tadi itu sudah sampai di nomor 4 toh? Hah? Nomor 4 yang mana? Itu yang di Ibu bagi itu. Kan tadi yang kita bahas itu memuat Sudah sampai di 4, ya. Kita tadi bahas yang panjang sampai yang terakhir itu Kakak memuat 9 langkah. Iya, itu sudah. Jadi tadi itu kita di bagian yang Ibu bagikan itu kan dia hanya centang ada dan tidak ada. Tetapi kan kita membedah toh. Nah, kenapa dia ada berarti penjelasannya seperti apa. Oke, kita lanjut ya. Nomor 5. Nomor 5 itu memuat hal-hal menarik atau tak terduga yang ditemui dalam menganalisis studi kasus pilihan. Oke, itu yang seperti apa? Tadi kita diskusi ini ada hal-hal yang tidak terduga apakah? Iya. Apakah? Kira-kira begitu toh Kakak atau? Iya. Iya, seperti itu sudah Pak. Iya. Yang tadi kita diskusi itu Pak ini apa? Laptop, Pak Pance. Itu tidak terduga. Yang kita diskusi tadi itu yang terlewatkan itu adalah bahwa di dalam kasus yang digambarkan tadi itu tidak dimunculkan tentang anak yang berprestasi, tetapi kenapa sampai melakukan praktek curang saat ujian. Ya. Itu yang tidak dimunculkan. Sementara yang kita semua tahu yang bahwa tidak terduga setiap perilaku itu pasti punya alasan. Tidak terduga ya Kakak? Tidak terduga ya? Atau yang ke mana? Yang tidak terduga yang seperti apa? Jadi mungkin saja dia curang itu mungkin karena dia sedang berpikir bahwa dia untuk mau menjaga dia punya gengsi bahwa dia selalu berprestasi kan. Sementara waktu itu mungkin dia ada hal-hal atau kalau saya mengertinya Kakak itu hal-hal menarik, maksudnya ketika mungkin tidak tahu ya, ketika saya menceritakan ini Kakak dong menganggap hal ini dari kita teman-teman yang lain itu ada hal-hal yang mungkin ketika dalam memberikan pendapat itu tidak terduga atau bagaimana? Memuat hal-hal menarik atau tak terduga yang ditemukan dalam menganalisis studi kasus. Oh, artinya dia sudah muncul dalam kasus itu, tetapi tadi kita tidak sadari bahwa itu hal yang ini apa. Kalau saya itu tadi itu, kalau mau jujur sih, saya kaget sih. Kenapa wali kelas sampai dia bisa berpihak betul seperti itu. Jadi dalam saya punya pikiran wali kelas dan jangan sampai dia ada hubungan ikatan emosional dengan siswa yang bersangkutan. Tidak selamanya hanya wali kelas. Oh ya, yang kedua Kakak, pengawas dia tegur langsung dalam ruangan, tapi dia tidak tindak langsung.
dia tunggu sampai ujian selesai baru datang lapor kami dalam ruangan. Ah, iya Kenapa dia ya. tidak tindak lanjut? Itu juga hal Iya, tidak iya, terduga. itu kan itu juga hal yang menurut saya kan apa tidak tidak Iya, normal. memang kami mau omong pengawas gitu Karina, kan, tapi memang tidak tahu mungkin entah mungkin pengawas juga waktu itu dia juga mungkin apa jaga etika karena ada wali kelasnya kah? Karena memang oh bisa. Oke, itu eh, di mod. Berarti ada dua itu. ya? Ada dua ya? Nah, Heeh, ada dua ya kakak ya? heeh. Berarti yang satu tadi itu yang posisi wali kelas. Kenapa begitu apa? Sudah tahu bahwa ini curang, tetapi Sudah tahu kok ini ini salah, dia ini langsung bela, salah dia ini. tetap bela kakak, Heeh, dia tetap ngotot, heeh, bilang tidak, biar heeh, saya tangani pribadi. Kalian bilang tidak heeh. bisa kita aturan sekolah begini, tapi dia tetap Terus, ngotot, betul. terus yang kedua itu tuh adalah sudah tahu curang, tetapi masih dibiarkan Dibiarkan ditunda. sampai ujian selesai, ikut ujian sampai Ya, sampai selesai, ujian selesai baru masalah itu diangkat. dilaporkan. Nah, itu kan Mm-mm. tidak masuk akal juga. Oke, lanjut. Dua poin. Sri Dewi, 2 poin Sri Dewi. Sabar. Ini masih ambil kesimpulan. Woi, Ibu Rina jauh sekali. Dia laptop gelap, ini masa depan juga gelap. Kakak Jangan ngomong Nesa nih, semua lari keluar sedikit lah ini. Bisa stresan. kakak kayak Kamanasa, saya tidak ada lain. Saya kalau Oh, saya lari. sebentar. Yang itu kakak Sabar yang dulu. tinggi-tinggi badan besar itu toh. Oh, hitam-hitam. Ini sabar dulu. Oh. Ini perbaik di mana? Kamanasa ini yang Di di Om rumah Selus masuk nih. kayak ada Oh, kenapa? susteran ya, Kalau apa ya? memang perbaik kah? Belum. Itu Iya RAM nih. kakak. Kalau belum Tidak. lari PD Ari Arab Laptop, sah. laptop kan hidup, tapi layar tetap gelap kan. Nah, itu pikir satu Oh. kali. Itu Di RAM. Ari Keping RAM-nya diganti pikir di kalau pikir di Ari Arab satu kali itu. pengalaman. Ari Erap tuh kayak tetangga di Atong Buah sebelah rumah itu. Harus kenapa tidak Atau pi? kalau misalnya Master dekat itu. situ pi sudah. Tidak, kemarin saya suka sih di ini siapa itu Pak Om Selus itu. Oh. Terus laptop sudah baik, sudah ganti DP hard disk, hanya sekarang mau sambung ke internet ini yang dia tidak muncul kayak jaringan wifi yang mau kita sambung ini tidak muncul sama sekali tuh otak-atik juga. Itu Tapi tuh sebentar kalau mungkin sebentar ngopi lagi. Oh, itu kayaknya ini Kak kasih naik frekuensi Driver sih. wifi. Hari- kasih naik hari- frekuensi Kak Karina. Tidak, install ulang driver wifi. Jadi wifi-nya Itu tidak pance ada itu. Panu dari jarak jauh sah. Sebentar Ini ya. orang lain Nanti punya kamu 2 laptop, zoom. kakak. Sebentar Video kamu 2 call sih zoom kau boleh. ini apa? Kita kasih Oh, habis yang nanti nomor baru 6 kami. Kalau yang itu dong Oke, itu nggak baik. perlu bawa. Saya pikir dia Ada layar tes gelap ini. baik. Sebentar ini apa Pance? Lu ini apa? Lu jangan lupa lu kontak Karina kalau langsung Panu dari jarak jauh. So. Wih, Sebenarnya daripada pergi buang uang lagi pergi sensasi ini. Oke, kita lanjut. Oke, lanjut. Kita lanjut isi. Ini sudah Nomor 6. daftar checklist. Sudah, tidak ada pertanyaan lagi nih. Hasil penugasan masing-masing anggota telah diserahkan sebelum tenggat waktu. Ini apa nih? Setiap anggota telah menyepakati paradigma. Oke, sudah. Hasil pengeditan terakhir telah dilakukan masing-masing anggota. Oke, itu kan tadi. Belum. Sudah kah belum? Sementara kerja ini kan bagian dari pengeditan tuh. Sementara kerja. Nomor 6 dan nomor 8 kan nomor ini setiap anggota telah menyepakati paradigma, prinsip dan hasil pengujian telah disepakati bersama dan siap mempresentasikan ke forum. Oke, kan tadi kita sudah sepakat toh, ambil papan punya. Ya. Berarti kita buat checklist dulu, buat checklist di ini apa ini daftarnya. Iya, daftar ini kan untuk daftar checklist. Ya toh, tadi itu yang kita ini. Kita buat checklist dulu. Ya toh kan isi checklistnya itu A dengan TA. Kalau ada A, kalau tidak ada TA. Maksudnya kita cek ulang sama-sama sudah supaya Ibu Ivon pastikan yang tepatnya yang mana. Jadi ini sekarang kita langsung ini apa Kang? Langsung di bagian ini nih. Langsung ini kita checklist sudah apa Pance atau bagaimana? Checklist sudah. Checklist sudah. Kita cek mulai dari nomor 1 ulang. Nomor 1 tadi itu kan studi kasus pilihan mengandung unsur dilema etika A. Ya toh? Ada. Sabar. Coba lihat ulang nomor 1. Oke.
Nomor Saya satu juga kenapa? menyaut-menyaut. Iya, itu kan Iya kan dilema. ini kasus mengandung apa toh dilema etika toh, jadi kita centang di ada. Ada kakak ke Ivon? Ada, kita kan kasus dilema etika toh. Iya. Papa, tadi dilema etika tadi yang kita bilang ini apa? Saya fokus di Individu 9 lawan langkah. kelompok, terus ini apa nih? Keadilan lawan ini rasa kasihan dengan jangka pendek lawan jangka panjang itu. Oh, saya minta maaf, saya kasih mobil Ada. ya. Minta maaf, saya kasih mobil. Lanjut sudah yang kedua berarti. Berarti yang kedua, memuat salah satu paradigma dari 4 paradigma dilema etika. Ada. Saya juga ada sih. Memuat salah satu prinsip dari 3 prinsip dilema. 3 Ada prinsip. Oh, ada. salah satu dari 3 prinsip toh. Itu Iya, apa itu yang rules apa? Rules based apa? Rules berbasis based. aturan itu, berbasis peraturan itu. Iya. Iya, toh tadi yang rules. Berpikir berbasis peraturan. Oke. Ya. Ada. Bahasa Inggris kamu yang sebut, saya tidak. Iya. Udah taruh itu. Baset. Oke. Lanjut. Nomor 4. Hal menarik ada 2. Hasil penugasan masing-masing anggota telah diserahkan sebelum tenggat waktu. Jangan sampai kita bagi tugas. Ada yang ambil 9, ada yang ambil 4, ada yang ambil 3. Atau bagaimana? Tapi Saya cara rasa serah itu nanti hasil lah atau bagaimana? Itu nanti kan pas hasil dulu toh kita sudah habis persentase dulu atau tonde? Baru kita kumpul itu tugas sesuai dengan waktu yang ditentukan toh atau bagaimana? Hasil pengeditan terakhir telah dilakukan masing-masing anggota. Ini tanya Ibu Fasil dulu saya. Oh, intinya itu, artinya nanti sebentar baru kita tanya Ibu Fasil, tapi menurut saya itu kan setelah kita bahas dulu hasil persentasenya, baru kita kumpulkan tugas rukol itu kan, atau bagaimana? kita kasih ke kelompok lain. Kelompok 1 iya, dan 2. betul. Harus kita bagikan ini ke kelompok lain. Memang tadi Ibu Fasil bilang begitu. Nah, kita harus ketik. Bagaimana ini? Iya, harus ketik itu hasil semua tadi itu. Baru kita bagikan sebelum rukol kedua ini. Iya, besok. Tapi jadi sebelumnya begini, kita harus bagi ke mereka dulu sebelum rukol kedua. Oke, jadi begini. Dari kita pun kasus tadi, kita bedah yang dari poin-poin dong itu. Setelah itu baru kita checklist. Nah, checklist dengan yang hasil bedah dengan kasus tadi serahkan pada kelompok lain untuk dong mungkin verifikasi kah atau apa. Demikian juga nanti kita dapat dari mereka toh. Iya. Jadi ini malam silakan lembur. Oke. Berarti yang nomor 6, 7 dengan nomor 8 itu sudah. Nanti kita tunggu konfirmasi dari Ibu. Seperti apa untuk nomor, artinya penegasan tadi saya juga dengar juga. Sempat saya tangkap itu yang bagi kepada kelompok lain itu, saya tangkap itu. Tapi mungkin penegasan lagi untuk berkaitan nomor. Kalau jadi, untuk penulisan kasus, saya ketik ulang kasih baik-baik dulu, Kak. Karena ini saya ketik di chat. Saya ketik baik-baik baru saya kirim ke kakak Ivon kah ke siapa itu? Berarti sebentar rampung kasih habis ini paling kurang itu sebentar malam besok pagi suruh kirim kasih ke kelompok lain. Sebelum kita rukol 2. 9 langkah. Yonif 4. Baru kita dengar dari Ibu. Kita dengar dari Ibu seperti apa nanti sebentar. Ini berapa menit ya kita diskusi? Oh, jika sudah diselesaikan, kita kembali ke ruang utama dulu. Ke ruang utama, oke. Baik, bagaimana? Oke, kita live sudah. Kita kembali ke ruang utama. Ruang utama yang bor 1 tuh toh? Yang bor 1 tadi, Kakak. Oke.
Oke, yuk. Izin Oke. live.